Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius sip mantap. Pada video ini saya akan membahas latihan soal modul level G7 mulai dari nomor 15 sampai nomor 20. Dimulai dari nomor 15, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi KPK dan FEB ada 3 buah lampu merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala serentak bersamaan. Kemudian lampu merah menyala setiap 3 detik, lampu kuning menyala setiap 4 detik, dan lampu hijau menyala setiap 5 detik. Tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan. Karena ada kata-kata atau pernyataan bersamaan, maka yang dicari adalah KPK. Nah, KPK-nya kita cari karena 3 dan 5 merupakan bilangan prima, maka KPK-nya adalah 3 dikali, untuk lampu merahnya 3 detik, lampu kuningnya 4 detik, kita tulis 4, kemudian dikalikan 5, maka hasilnya adalah 3 kali 4 atau 4 kali 5 20, 20 kali 3 sama dengan 60 detik. Jadi ketiga lampu setiap 60 detik akan menyala bersamaan. Soal ke-16. Pada suatu hari Bu Wati dan Bu Nani belanja bersama di sebuah pasar swalayan. Bu Wati belanja setiap 15 hari sekali, sedangkan Bu Nani juga belanja setiap 25 hari sekali. Setelah berapa hari Bu Wati dan Bu Nani akan bersamaan belanja di pasar swalayan itu? Nah, karena yang ditanyakan adalah di sini akan bersamaan, belanja bersamaan, maka mencari KPK. Nah, untuk mencari KPK kita cari dengan cara dibagi dengan bilangan prima. Kita bagi dengan 3. 25 tidak bisa dibagi 3, tidak bisa habis dibagi 3, maka tetap 25. Kemudian 15 dibagi 3, 5. Kemudian 25, hasilnya 25 dengan 5, kemudian dibagi dengan 5, hasilnya di sini 5, kemudian di sini 1, 5 bagi 5 1. Setelah itu dibagi 5 lagi, 5 bagi 5 1, kemudian 1 tidak bisa dibagi 5, maka tetap 1. Nah, KPK-nya adalah 3 dikali 5 dikali 5. Jadi 3 kali 5 pangkat 2, 5-nya ada 2, maka 3 dikali 25 sama dengan 75. Maka KPK dari soal 16, Bu Wati dan Bu Nani akan bersamaan belanja di pasar swalayan itu setiap 75 hari sekali. Nomor 17. Pada suatu hari Ali, Beni, dan Chandra bersamaan memotong rambutnya pada seorang tukang cukur. Ali mencukur rambutnya setiap 30 hari di tempat itu. Beni mencukur rambutnya setiap 45 hari di tempat itu pula. Chandra mencukur rambutnya setiap 60 hari.
setiap berapa bulan mereka dapat bersamaan memotong rambut pada tukang cukur itu. Pada pertanyaan ini terdapat kata-kata mereka dapat bersamaan. Nah, perlu digarisbawahi karena ada kata-kata bersamaan, ini adalah ciri-ciri menentukan KPK, maka yang dicari adalah KPK-nya. Kita tulis 30 kemudian 45 kemudian 60. Setelah itu kita bagi dengan bilangan prima. Kita bagi dengan 2 karena ada bilangan genap di sini, yaitu satuannya 0. Kita bagi 2, 30 dibagi 2 15. 45 tidak habis dibagi 2, maka tetap 45. Kemudian 60 dibagi 2 30. Setelah itu dibagi 2 lagi karena ada bilangan genap, yaitu 30. 15-nya tetap, kemudian ini tetap, kemudian 30 dibagi 2 adalah 15. Kemudian kita bagi dengan 3. 15 bagi 3 5. Kemudian 45 bagi 3 15. Kemudian 15 bagi 3 5. Setelah itu kita bagi dengan 3. 5 bagi 3 tetap 5 di sini. Kemudian ini 5. Kemudian di sini 15 bagi 3 5. Kemudian di sini 5. Nah, setelah itu kita bagi dengan 5. Hasilnya 1. Kemudian ini juga 1. Ini juga 1. Jadi 5 semua dibagi 5, 1 semua. Nah, KPK-nya adalah yang ini. Duanya ada 2 pangkat 2 dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 4. Kemudian 3 pangkat 2 9 dikali 5. 4 dikali 5 20 dikali 9. 2 kali 9 18. Tambahin 01 karena 20 dikali 9. Maka jawabannya adalah 180. Soal nomor 18, sebuah bilangan selalu bersisa 1 jika dibagi dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebutkan 3 bilangan yang memenuhi hal tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, maka kita cari dulu KPK-nya dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita cari dulu KPK-nya. Kita tulis di sini 2, bilangan primanya 2. Kemudian 4 diponfaktorkan menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 5 juga bilangan prima. 6 diponfaktorkan menjadi 2 kali 3. Nah, KPK-nya adalah kita tulis semua faktor. Ada 2, ada 3, kemudian ada 5. Setelah itu kita cari pangkat terbesar dari faktor yang sama. Dari faktor 2 pangkat 2 kita tulis pangkat 2. Kemudian dari faktor 3 tetap pangkat 1. Dari faktor 5 tetap pangkat 1. Maka kita hitung 2 pangkat 2 4 dikali 3 dikali 5. 4 kali 5 20 dikalikan dengan 3. Jadi KPK-nya adalah
60. Nah, pertanyaannya adalah sebuah bilangan selalu bersisa 1 jika dibagi dengan ini. Sebutkan 3 bilangan yang memenuhi hal tersebut. Nah, untuk mencarinya, bilangan yang dimaksud adalah KPK-nya ini. Hasil KPK-nya tadi kita jumlahkan 1. 60 ditambah 1, 61. Kemudian ini KPK-nya ini karena kita mencari lagi, kita kalikan 2 menjadi 120, ditambahkan 1 menjadi 121. Karena kita mencari 3 bilangan, maka ini kita kalikan, terserah, nanti yang penting hasilnya ditambah 1. Misalkan saja dikalikan 10 supaya lebih mudah menghitungnya. 60 kali 10 ditambahkan 1 menjadi 601. Maka jawaban yang dimaksud adalah ini. Jawaban dari nomor 18 adalah 61, 121 dan 601. Saya tulis 61, 121 dan 601. Soal nomor 19, anggota pramuka dari kelas 5 dan 6 sebuah SD mengadakan bersami anggota pramuka dari kelas 5 sebanyak 48 orang dan dari kelas 6 sebanyak 40 orang. Untuk acara baris berbaris, anggota pramuka itu harus dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok merupakan campuran dari kelas 5 dan 6 dengan jumlah anggota kelompok yang sama. Pertanyaannya, yang A, berapa kelompok sebanyak-banyaknya yang dapat dibentuk? Yang B, berapa orang jumlah anggota tiap kelompok? Cukup panjang soal ceritanya. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah terdapat 2 kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Yang kelas 5 48 orang, yang ini. Kemudian yang kelas 6 40 orang. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah anggota kelompok yang sama. Maka ini ciri-ciri mencari FPB. Kita cari FPB-nya dari jumlah siswa kelas 5 48, kemudian dari jumlah anak kelas 6 40 orang. Kita bagi dengan bilangan prima 2, 48 bagi 2, 24, 40 dibagi 2, 20. Karena kita mencari FPB, sama-sama dapat dibagi dengan 2, maka 2 ini termasuk salah satu faktorisasi FPB. Kemudian kita bagi 2 lagi, 12. Kemudian di sini adalah 10. Karena sama-sama dapat dibagi 2, maka 2 ini termasuk salah satu faktorisasi FPB dari 48 dan 40. Kemudian dibagi 2, 12 dibagi 2, 6, 10 dibagi 2, 5. Karena dapat dibagi 2, 10 dan 12, 2 ini juga termasuk faktorisasi prima. Kemudian dibagi 2, 6 bagi 2, 3. Kemudian di sini tetap 5 karena tidak bisa dibagi 2. Maka 2 ini bukan termasuk salah satu faktorisasi prima dari 48 dan 40. Kemudian dibagi 3, 1 ya, 1. Kemudian tetap 5. Kemudian dibagi 5, di sini 1, di sini 1, 5 bagi 5, 1. Maka FPB dari 48 dan 40 adalah yang saya lingkari, yaitu 2 pangkat
3. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Maka 8 ini adalah untuk pertanyaan yang A. Berapa kelompok sebanyak-banyaknya yang dapat dibentuk? Yang dapat dibentuk adalah 8 kelompok. Ini 8 kelompok. Kemudian yang B. Berapa orang jumlah anggota tiap kelompok? Jadi untuk kelas 5 ada 48 orang dibagi dengan FEB. 48 dibagi 8 ada 6. Kemudian yang 40 ini adalah kelas 6 dibagi dengan 8 juga. 40 bagi 8 adalah sama dengan 5. Yang 6 ini adalah kelas 5. Kemudian yang 5 ini adalah kelas 6. Maka terdapat 11 anak tiap kelompok, yaitu 6 ditambah 5, 11 anak tiap kelompok, yang terdiri dari 6 orang kelas 5 dan 5 orang kelas 6. Maka jawaban yang B kita tulis 6 ditambah 5, 11 orang. Soal nomor 20. Pada suatu hari sekolah menerima 2 peti kapur tulis dan peti pertama berisi 96 kotak dan peti kedua 72 kotak. Kapur itu akan ditumpuk dalam lemari. Jumlah kotak kapur pada setiap tumpukan harus sama. Yang A, berapa tumpukan kotak kapur sebanyak-banyaknya ada di dalam lemari. Yang B, berapa kotak kapur setiap tumpukan. Perlu digarisbawahi ada pernyataan atau kata-kata tumpukan harus sama, maka yang dicari adalah FWB dari 2 peti ini, yaitu 96 dan 72. Kita tulis 96 dan 72, terus dibagi dengan 2, bilang prima 48. Kemudian di sini 36, 72 bagi 2. Kemudian dibagi 2. Ini termasuk salah satu faktorisasi prima 96 dan 72. Kita lingkari. Ini juga kita lingkari karena bisa ini ya. 48 dibagi 2, 24. Kemudian 36 dibagi 2, 18. Oke, sudah dilingkari. Kemudian dibagi 2 lagi, 12. Kemudian 18 bagi 2, 9. Kita lingkari. Kemudian kita bagi 2, 6. Kemudian di sini tetap 9. 2 yang ini bukan termasuk faktorisasi FEB 96 dan 72. Kita bagi 2. Ini bisa dibagi, 6 ini jadi 3. Yang ini tidak bisa. Kemudian dibagi 3. Ini 1, ini 9 bagi 3, 3. Maka ini termasuk salah satu faktorisasi prima 96 dan 72. Kemudian dibagi 3, 1, dan di sini 1. Yang 3 yang ini bukan termasuk, maka FPB nya yang kita bisa menjawab soal yang A. FPB nya adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8. Dikali 3, 24. Maka ada 24 tumpukan kotak kapur di dalam lemari. Ada 24. Kemudian untuk yang B ada
berapa kotak kapur setiap tumpukan? Caranya adalah yang ini 96 ini kita bagi dengan FEB. Kemudian yang 72 juga dibagi dengan FPB. 96 dibagi 24 hasilnya 4. Kemudian 72 dibagi 24 sama dengan 3. Maka banyaknya kapur pada setiap tumpukan adalah 4 ditambah 3. Dijumlahkan ini 4 ditambah 3 sama dengan 7. Maka untuk pertanyaan yang B adalah 7. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk adik-adik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.